Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Insya Allah kita semua sehat selalu dan selalu disiplin terapkan 3M dalam keseharian kita dimanapun kita berada. Baik di rumah maupun pada saat beraktivitas di ruang publik. Tetap produktif dan aman COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pemerintah telah dan sedang meningkatkan kemampuan melacak kasus, menguji sampel, dan menyembuhkan pasien COVID-19. Dan tentunya tetap intens mengkampanyekan perubahan perilaku dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Lalu, untuk memastikan kita bisa mengendalikan wabah ini, saat ini pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. Vaksinasi merupakan salah satu cara ampuh untuk memutus mata rantai penularan penyakit termasuk COVID-19. Karena vaksinasi memberikan kekebalan tubuh buatan, sehingga masyarakat tidak perlu tertular penyakit untuk menumbuhkan imunitas terhadap penyakit menular tertentu. Dalam misi yang sangat penting ini, pemerintah memastikan vaksin yang dikembangkan dan disiapkan terjamin aman, punya khasiat tinggi atau maksimum efficacy, dan diterima luas oleh masyarakat. Ada sejumlah tahapan yang dilakukan untuk memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Salah satunya, memastikan para ulama dan pemuka agama menerima dan menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 secara meluas, sama seperti dukungan terhadap vaksin lainnya yang sudah digunakan untuk imunisasi rutin. Kampanye imunisasi yang khusus dan imunisasi lainnya yang disarankan untuk masyarakat Indonesia. Nah, di hari yang istimewa ini, saya kini akan berbincang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, yang paham betul tentang topik imunisasi dan dukungan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak? Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Pak. Nah Pak Kiai, hari ini kita mau berbincang-bincang seputar vaksin. Tapi sebelum itu boleh nggak kami dengar pandangan Bapak secara umum dulu tentang pandemi ini? Karena kalau kata guru-guru saya dulu Pak, wabah ini kan bukan sesuatu yang baru ya sebenarnya ya dalam hidup umat manusia. Pandemi ini memang sudah sejak zaman Nabi sendiri ada ya, malah ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu yang artinya itu jika kamu mendengar ada satu wabah di satu tempat, kamu jangan masuk ke dalam tempat itu. Kalau mereka yang berada di tempat di mana terjadi pandemi jangan keluar supaya tidak terjadi penularan. Artinya ini sudah ada, sudah terjadi sejak zaman Nabi ya. Bahkan kalau tidak salah itu Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah waktu akan masuk ke Syam, ke Syria sekarang, itu menjelang masuk ke kota itu kemudian berhenti, kemudian diberikan informasi bahwa di pusat kota sedang terjadi wabah. Ya, wabah ta'un namanya itu ya. Oleh karena itu di situ terjadilah diskusi yang panjang. Ada yang menghendaki balik lagi, ada yang menghendaki terus saja masuk rombongannya itu. Tapi Sayyidina Umar karena ada hadis, tahu ada hadis tadi larangan, memilih pulang. Ini saya kira peristiwa itu. Bahkan juga ada beberapa penjelasan yang ada di kitab-kitab juga malah disebutkan salah satu caranya itu adalah melakukan isolasi ya, dan juga mencuci tangan. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana ketika terjadi wabah itu pentingnya ada mencuci tangan, juga menjaga jarak dan isolasi. Jadi itu sebenarnya sudah sejak zaman dulu pola itu sudah ada. Wah, sudah ratusan tahun ya Pak sebenarnya ya Pak ya. Jadi peran kita nih Pak dalam melakukan pencegahan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tidak ikut kerumunan, mencuci tangan gitu ya. Itu sebenarnya bisa masuk kategori ibadah kan ya Pak Kiai ya? Menguatkan hubungan antar manusia. Oh iya, sebab di dalam
salah satu tujuan daripada disyariatkannya ajaran Islam, istilahnya disebut maqasidus syariah, itu ada 5 hal. Menjaga agama, menjaga jiwa, ya, menjaga harta, menjaga keturunan, ya, kemudian juga menjaga akal. Nah, ada 5 ini. Nah, di dalam kondisi yang normal menjaga agama itu nomor 1, nomor 2 baru menjaga jiwa, hifdzun nafas, keselamatan jiwa itu nomor 2. Tapi dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi itu, menjaga keselamatan jiwa itu menurut syariat itu nomor 1. Karena apa? Karena menjaga jiwa itu nggak ada alternatifnya. Nggak bisa diganti dengan yang lain, maka dia harus diutamakan. Kalau dalam agama mengerjakan sholat, mengerjakan apa, itu ada kemudahan-kemudahan. Dalam bahasa agama disebut rukhsah namanya. Nah, oleh karena itu menjaga itu menjadi sesuatu yang perbuatan yang ibadah yang dilakukan oleh kita semua. Terima kasih Pak Kiai atas nasihat, tausiahnya yang bikin adem dan menguatkan niat untuk ikut mengatasi pandemi ini. Nah, sekarang saya boleh ya lanjut ke pertanyaan soal vaksin nih Pak. Secara umum, vaksinasi atau program imunisasi itu kan bagus dan bermanfaat kan ya Pak Kiai ya. Apa saja sih dalilnya? Itu bentuk upaya ikhtiar mencegah terjadinya suatu penyakit. Jadi imunisasi itu juga bagian daripada berobat. Ya, berobat itu kan ada 2 macam, ada yang kuratif, ada yang preventif. Nah, kalau kuratif itu kalau sudah terjadi diobati. Kalau preventif kan sebelum terjadi. Nah, di dalam masalah pengobatan ini memang ada perintah. Ya, hadisnya panjang, intinya begini. Berobatlah kamu karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuman bisa ditemukan apa belum ditemukan saja. Kecuali yang tidak ada obatnya itu penyakit pikun. Kalau orang pikun nggak bisa diobati itu ya. Tapi kalau yang namanya penyakit ada obatnya. Nah, sedangkan preventif, mencegah, imunisasi termasuk itu merupakan pencegahan, termasuk preventif. Ada dalil umum ya, dalil umum dalam agama itu katanya bersiaplah kamu dalam 5 hal, sebelum datang 5 hal. Apa saja itu? Ya, bersiap pada waktu masa mudamu sebelum kamu tua. Jadi masih muda harus siap-siap sebelum menghadapi tua. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, ini kan preventif. Itu ada perintah agama supaya kita menjaga kesehatan itu. Lainnya itu ya masa kaya sebelum miskin. Kemudian masa luang sebelum sibuk. Masa hidup sebelum mati. Ada 5. Tapi jadi masa sehat kita itu harus kita gunakan untuk mempersiapkan mencegah terjadinya sakit. Jadi itu barangkali dalil imunisasi. Ya. Baik, jadi ini benar-benar sama ya, sehubungan ya bahwa imunisasi adalah pencegahan, jadi sebaiknya kita lakukan. Pak Wapres, pemerintah kan serius sekali nih mengembangkan dan menyiapkan vaksin. Pastinya nanti akan dipilih yang paling aman. Apa saja sih yang telah, sedang, dan akan dilakukan? Saya kira pemerintah sekarang itu sedang menyiapkan vaksin ya. Bahkan pemerintah sudah membentuk keputusan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang tim nasional percepatan pengembangan vaksin. Nah, vaksin ini diharapkan untuk melakukan penyiapan pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam mengembangkan vaksin. Itu dibentuk panitianya oleh Presiden. Dan yang pelaksanaan konsorsiumnya dipimpin oleh lembaga Eijkman. Ya. Yang mengembangkan bibit vaksin itu. Siap, ini luar biasa sekali ya Pak, persiapannya, perencanaannya. Bahkan ini kan akan memakai anggaran yang luar biasa. Dan keterlibatan banyak pihak, bahkan sampai kerjasama global gitu ya Pak ya.
Ternyata memang untuk mensukseskan suatu program vaksinasi itu sebenarnya tidak mudah gitu. Nah, kami sebagai masyarakat, peran kami apa saja Pak untuk bisa membantu mensukseskan program ini? Ya, saya kira diharapkan masyarakat tuh yang memberi dukungan atas semua tahapan, mulai penyiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya, juga mengikuti informasi-informasi tapi melalui sumber-sumber yang yang resmi. Sebab ini informasi itu bisa menyesatkan karena banyak yang disalahfahamkan, yang disalahfahami, ya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Itu penting ya. Kemudian juga perlu saling mengingatkan tuh tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti tadi yang saya katakan tuh, juga menjaga imunitas tubuh, menjaga jarak. Ini saya kira apa yang harus kita lakukan tuh. Ini penting nanti mengikuti semua tahapan-tahapan daripada vaksinasinya nantinya itu. Iya betul, protokol kesehatan dan vaksinasi harus berjalan dengan baik tentunya nanti ya. Bapak kan sebagai Ketua MUI Pusat, itu rencana Bapak sendiri apa sih peran penting dalam MUI, dalam penanganan pandemi ini, dan dalam mensukseskan program vaksinasi nanti? Nah, jadi MUI sendiri sudah melakukan peranannya sejak lama. Sejak pandemi COVID itu juga fatwa MUI banyak menjadi acuan. Ya, betul. Misalnya dalam soal ibadah, sholat Jumat, ya. Kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tentang pembayaran zakat untuk penanggulangan pandemi supaya zakatnya dipercepat. Kemudian fatwa tentang cara beribadah para tenaga medis, karena mereka tidak mudah membuka baju, bagaimana dia menggunakan itu, kemudian juga sulit untuk sholat seperti biasa, rukuk sujud dengan sempurna, itu ada panduannya. Kemudian juga pengurusan jenazah, apa istilahnya pemulasaraan jenazah mayit, bagaimana dilakukan supaya tidak membahayakan, harus oleh orang tertentu yang mengerti, kemudian menggunakan tata cara yang aman. Nah, itu. Nah, untuk vaksin, saya sudah minta dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, kemudian melalui juga auditnya di pabriknya, bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT ya di sana. Kemudian juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasinya. Saya kira Majelis Ulama sudah terlibat sejak awal dan beberapa kali pertemuan sudah ikut dilibatkan. Dan tentunya nanti sampai proses produksi ya akan terus dipantau oleh MUI, betul ya Pak ya? Iya. Dan memang artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal itu kan memang tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama. Tetapi andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa ia ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik, wah ternyata memang bisa, tapi harus ada ketetapannya dulu ya Pak, kalau itu ternyata tidak halal ya. Tentu ini demi kebaikan kemaslahatan umat manusia ya tentunya ya. Baik, terakhir Pak Wapres, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih dalam penanganan COVID-19 ini, bagaimana agar tetap istiqomah bersama melawan COVID-19?
Ya, kita harus ya, istiqamah, tidak boleh kendor ya, tidak boleh menyerah. Ya. Ini yang penting, harus terus semangat menegakkan protokol kesehatan. Ya. Nah, ya, kita tidak boleh lengah. Kemudian kita saling memberikan ingat. Sebab seringkali orang ini kan kurang ingat. Harus diingatkan terus ya. Kemudian juga kepada petugas saya minta supaya dilakukan sosialisasi secara masif, edukasi secara masif, dan kepada para petugas supaya menegakkan disiplin, ya, supaya dipatuhi ini dengan pendekatan-pendekatan yang baik tentunya, dan juga di daerah-daerah yang memang terutama sumber-sumber penularan, kemudian juga di klaster keluarga yang sekarang mulai juga, ya memang kita harus bekerja sama dan semangat terus, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia atas penjelasannya. Dan sekali lagi terima kasih jazakallah atas tausiahnya ya Pak. Ini akan membuat kita jadi tenang dan percaya nih kepada arahan ulama tentunya dan pemerintah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, telah kita dengar tadi dari Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, memutus rantai penularan COVID-19 ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ibadah personal dan ibadah sosial. Sambil menunggu vaksin, kita terapkan 3M dengan disiplin, memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman minimal 1 meter, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun atau dengan cairan pembersih tangan. Bersama-sama kita pasti bisa kalahkan pandemi ini. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.